Selamat datang kembali pada mata kuliah Struktur Data dan Algoritma. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai struktur data tree. Ini adalah beberapa tujuan dari perkuliahan yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan memahami definisi dan terminologi yang ada pada struktur data tree secara umum. Kemudian kita akan melihat aplikasi atau penggunaan dari struktur data tree. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat beberapa operasi yang bisa kita lakukan pada struktur data tree, dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai tree traversal atau menelusuri semua data yang ada pada struktur data tree. Ini outline pada kuliah kali ini. Kita akan melihat terminologi dan definisi yang ada pada struktur data tree, kemudian kita akan melihat apa itu binary tree, kemudian kita akan melihat algoritma traversal dari binary tree, kemudian yang terakhir adalah iterator. Ini adalah definisi dari tree. Sebuah tree itu sendiri merepresentasikan sebuah hierarki. Jadi struktur data tree adalah merupakan struktur data hierarchical. Nah, di sini kalau kita lihat gambar yang ada pada slide kali ini, kita dapat melihat sebuah struktur organisasi. Biasanya pada sebuah organisasi kita dapat melihat struktur organisasinya. Ketika kita melihat gambar ini, maka gambar ini adalah merepresentasikan sebuah struktur data tree, di mana di sini ada unit utamanya, kemudian di bawahnya ada beberapa departemen, kemudian dari satu departemen itu memiliki beberapa bagian lagi, dan selanjutnya. Contoh lain, kita bisa melihat sebuah buku atau daftar isi dari sebuah buku sebagai sebuah hal yang bertingkat. Ya, jadi misalnya kita memiliki sebuah buku panduan untuk mahasiswa. Di dalam buku tersebut terdiri dari beberapa bab. Bab pertama mengenai overview, bab kedua mengenai grading, bab ketiga mengenai environment, dan selanjutnya. Di mana di bab kedua itu terdiri dari 3 subbab, yaitu subbab pertama adalah exam, kemudian homeworks, dan terakhir adalah programs. Baiklah, kita akan mulai dengan istilah-istilah yang ada pada struktur data tree. Di dalam struktur data tree, pasti akan terdapat yang namanya root node. Root node ini adalah sebuah data yang terletak paling atas, sehingga tidak ada data lagi yang terletak di atasnya, atau tidak ada parent lagi di atasnya. Jadi di sini kita akan mengenal juga istilah parent. Parent ini adalah sebuah node di mana node tersebut memiliki data lagi di bawahnya. Jadi kalau di sini node B ini adalah parent node dari node D dan E, karena B terletak di atas dari node D dan node E. Kemudian root node dari tree yang ada di dalam gambar ini adalah A. Ya, jadi node A ini adalah sebuah root node karena di atasnya tidak ada lagi data. Kemudian ada istilah sibling. Sibling ini adalah node yang bersebelahan, yang memiliki parent yang sama. Artinya node C merupakan siblings dari B, karena B dan C memiliki parent yang sama. Kemudian children, di sini ada istilah children juga. Jadi kalau tadi B adalah parent dari D dan E, maka sebaliknya node D dan node E merupakan children dari node B. Kemudian ada istilah external node atau lebih dikenal dengan leaves. Ya, jadi external node atau leaves ini adalah node-node di mana node tersebut letaknya paling bawah, sehingga dia tidak memiliki children. Jadi node D, E, F, G, dan I merupakan external node atau
sering kita sebut sebagai leaf node. Sedangkan istilah internal node ini adalah node-node di mana node tersebut memiliki anak. Jadi A, B, C, dan H itu merupakan internal nodes. Karena A memiliki anak yaitu B dan C, B memiliki anak D dan E, dan seterusnya. Oke, kemudian ada istilah depth, level, atau path length dari sebuah node. Ya, jadi depth, level, atau path length ini merupakan jarak dari sebuah node terhadap root node tree tersebut. Jadi contohnya depth dari node E di sini adalah 2 karena jarak E dari root node tree tersebut atau node A itu adalah 2, yaitu 1, 2. Kemudian depth dari node E di sini adalah 3 karena jarak E dari root node A adalah 3, yaitu 1, 2, 3. Kemudian kalau ditanya depth atau level atau path length dari C adalah 1 karena jarak dari C ke root node adalah 1. Istilah selanjutnya adalah height. Kalau depth, level, atau path length ini merupakan properti dari sebuah node, sedangkan kalau height ini adalah properti dari sebuah tree. Ya, height ini dihitung berdasarkan leaf node yang memiliki jarak terjauh dari root node-nya. Jadi kalau dari tree yang ada di sini itu ada leaf node D, E, F, G, dan I. Yang memiliki jarak terjauh adalah leaf node I. Sehingga kita bisa nyatakan bahwa height atau ketinggian dari tree tersebut adalah 3. Karena jarak leaf node terjauhnya adalah 3. 1, 2, 3. Istilah selanjutnya adalah degree. Degree ini adalah properti dari sebuah node yang menyatakan jumlah anak dari node tersebut. Jadi di sini degree dari node B adalah 2 karena dia memiliki 2 anak yaitu D dan E. Degree dari node C adalah 3 karena dia memiliki 3 anak yaitu F, G, dan H. Pada implementasinya kita dapat melihat sebuah tree secara rekursif. Jadi sebuah tree dapat kita pandang sebagai berikut. Dia akan memiliki satu buah root node, kemudian dia akan memiliki beberapa anak, dan masing-masing anaknya tersebut bisa kita anggap bahwa dia merupakan sebuah tree juga. Jadi sebuah tree itu terdiri dari root node dan beberapa subtree di bawahnya. Jika kita kembali ke slide sebelumnya, kita bisa melihat di sini adalah satu buah tree yang besar, di mana tree ini terdiri dari satu buah root node A, dan dia memiliki sebuah subtree di sebelah kirinya yang terdiri dari 3 node yaitu B, D, dan E. Di mana B, D, dan E sendiri ini kalau kita pisahkan, kita bisa anggap sebagai satu buah tree, di mana subtree ini terdiri dari root node B dan dia memiliki anak D dan E. Begitu juga yang di sebelah kanannya. Akan ada sebuah subtree di mana subtree tersebut terdiri dari node C, F, G, H, dan I. Dalam materi kali ini kita akan banyak belajar mengenai binary tree. Ya, jadi binary tree ini merupakan sebuah tree di mana semua internal nodes-nya memiliki maksimum degree 2. Jadi semua internal node-nya yang berwarna biru di sini memiliki minimal 1 anak, maksimal 2 anak. Kemudian ada juga istilah ordered atau search tree. Ordered atau search tree ini merupakan sebuah tree di mana setiap node-nya itu kita susun berdasarkan aturan tertentu. Sehingga pada saat kita melakukan tracing atau kita melakukan traversal dengan salah satu algoritma traversal tertentu, itu kita bisa mendapatkan urutan node yang ada sesuai aturan yang kita buat tadi. Ini adalah salah satu contoh representasi ekspresi aritmatik yang bisa kita nyatakan dalam sebuah binary tree ya. Jadi ekspresi aritmatik yang ada di bawah ini 3 dikali dalam kurung 1 ditambah dalam kurung 4 tambah 6 dan selanjutnya ini bisa kita representasikan ke dalam sebuah binary tree
ya, di mana setiap internal node dari binary tree ini menyatakan operasi yang ada. Jadi di sini kita akan lakukan, contohnya di subtree ini kita akan bisa melakukan operasi, yaitu 3 dikalikan dengan, di sini kita lakukan operasi terlebih dahulu, yaitu 1 ditambah, di sini kita lakukan operasi lagi, 1 ditambah 4 ditambah 6. Jadi hasilnya di sini 4 ditambah 6, hasilnya adalah 10. 10 ini hasil dari subtree di sebelah kanan yang ada di sini. Nanti 10 ini akan ditambahkan dengan 1, menghasilkan angka 11. 11 ini adalah subtree kanan dari node yang ada di sini, sehingga nanti hasilnya adalah 3 dikalikan dengan 11, dan selanjutnya. Kemudian ada dua istilah lagi yang harus kita ketahui, yaitu full binary tree dan complete binary tree. Di mana full binary tree ini adalah sebuah binary tree dengan ketinggian K, di mana jumlah node-nya harus berjumlah 2 pangkat K plus 1 dikurang 1. Atau dengan kata lain, sebuah full binary tree itu adalah sebuah binary tree di mana semua internal node-nya memiliki degree 2, memiliki jumlah anak 2. Jadi di sini 70 memiliki anak 2, 50 memiliki anak 2, 85 memiliki anak 2. Kemudian yang kedua, complete binary tree. Jadi kalau complete binary tree ini pada level ke 0 hingga level ke K-1 itu dia harus memiliki jumlah node maksimum. Jadi antara level 0 sampai level K-1 dia adalah sebuah full binary tree. Hanya saja ditambah satu level lagi, di mana level tambahan tersebut itu boleh terisi dari sebelah kiri ke kanan. Jadi tidak boleh ada satu lubang. Misalnya di sini node 65 tidak ada, tiba-tiba di sini ada 80. Tidak boleh. Jadi hanya boleh terisi di level paling bawahnya, yaitu terisi penuh dari sebelah kiri ke kanan. Untuk implementasinya hampir mirip seperti struktur data linked list. Jadi karena di dalam binary tree ini kita kenal satu buah objek, yaitu binary node, ya. Jadi dalam binary tree itu kan terdiri dari beberapa binary node yang saling terhubung. Jadi kita harus membuat kelas binary node, di mana dalam kelas binary node ini memiliki 3 buah variabel, ya, 3 buah instance variabel. Yang pertama adalah elemen, ya, ini data yang akan kita simpan di dalam binary node yang nanti akan digabungkan menjadi sebuah binary tree. Kemudian di sini akan ada 2 buah binary node, yaitu left dan right, di mana left ini menyatakan anak kiri, ya, subtree kiri dari binary node yang kita punya, sedangkan right itu adalah subtree kanan atau anak kanan dari binary node yang kita punya. Kemudian dalam kelas binary tree-nya sendiri, itu kita nanti cukup menyimpan root-nya saja. Jadi kita dapat mengakses semua node yang ada pada binary tree itu melalui root-nya. Jadi yang kita simpan cukup root-nya saja. Oke, ini kita akan mencoba melihat salah satu algoritma sederhana yang ada dalam binary tree. Kita akan mencoba menghitung ketinggian dari sebuah binary tree. Kita ingat lagi bahwa representasi dari sebuah tree itu dapat kita pandang secara rekursif. Jadi dia terdiri dari satu buah node, ya. Jadi terdiri dari satu buah root node, kemudian dia memiliki subtree di sebelah kirinya, dan dia memiliki juga subtree di sebelah kanannya. Oke, untuk menghitung ketinggian dari sebuah tree, jadi kita anggap ini adalah satu buah tree yang besar. Kita dapat menghitung dengan cara sebagai berikut. Jadi kita minta kepada subtree kiri dan subtree kanannya untuk menghitung ketinggiannya masing-masing. Jadi karena kita mau menghitung tree yang besar ini, di mana tree ini terdiri dari satu buah node dan dia memiliki subtree kiri dan subtree kanan, maka secara rekursif kita bisa meminta kepada subtree kiri untuk menghitung ketinggiannya sendiri dan meminta kepada subtree kanannya untuk menghitung ketinggiannya sendiri. Nah, setelah subtree kiri dan subtree kanan menyelesaikan tugasnya,
Jadi di subtree kiri ini sudah menghasilkan sebuah nilai, yaitu nilai ketinggian dari subtree kiri, dan sebelah kanan ini juga sudah menghasilkan nilai, yaitu ketinggian dari subtree kanan. Maka dapat kita nyatakan bahwa ketinggian dari tree yang besar ini adalah maksimum antara subtree kiri ditambah 1 atau subtree kanan ditambah 1. Ketinggian dari subtree kiri ditambah 1 atau ketinggian dari subtree kanan ditambah 1. Karena di sini kita akan pilih mana yang lebih tinggi antara subtree kiri dan subtree kanan. Setelah kita tahu mana yang lebih tinggi, ditambahkan 1. Karena di sini jarak dari subtree kiri atau subtree kanan dengan root node-nya adalah 1. Jadi total ketinggiannya adalah mana yang lebih tinggi antara subtree kiri dan subtree kanan ditambahkan dengan 1. Untuk implementasinya cukup sederhana, ya. Jadi di sini kita akan membuat satu buah metode rekursif untuk menghitung ketinggian dari sebuah binary tree. Ya, dia menerima sebuah parameter berupa binary node karena kita bisa akses sebuah subtree atau sebuah tree itu berdasarkan root node-nya. Jadi kita hanya perlu pegang root node-nya saja, kemudian nanti kita bisa telusuri untuk semua subtree yang ada di bawahnya. Nah, di sini algoritmanya cukup sederhana. Jadi jika node yang kita pegang itu adalah node kosong atau null, maka ketinggiannya adalah -1. Ya, jadi karena jika ada node-nya satu node saja, maka kita anggap dia tidak memiliki ketinggian, ketinggiannya adalah 0. Jadi ketika tidak ada node sama sekali, maka ketinggiannya bisa kita anggap adalah -1. Sedangkan jika node tersebut yang akan kita cek bukan merupakan null node, maka kita akan coba telusuri ketinggian yang ada di subtree kiri ditambah 1 dengan ketinggian subtree kanan ditambah 1, dan kita akan mencari nilai maksimum antara ketinggian subtree kiri dan subtree kanan. Untuk mengakses subtree kirinya, karena di dalam binary node tadi sudah kita definisikan sebuah instance variable left untuk menyatakan subtree kiri dari node tersebut, jadi tinggal kita akses t.left. Untuk mengakses subtree kanannya, kita tinggal panggil t.right. Ya, jadi dengan method height lagi kita panggil secara rekursif dan kita passing subtree kirinya dan subtree kanannya, masing-masing kita tambahkan 1 dan kita akan ambil nilai maksimum. Oke, karena struktur data tree itu dapat kita pandang secara rekursif, jadi sebuah binary tree itu terdiri dari sebuah node dengan dua buah subtree, yaitu subtree kiri dan subtree kanan, maka untuk algoritma yang ada pada binary tree, kita juga bisa nyatakan secara rekursif, seperti halnya pada algoritma untuk mencari ketinggian tadi. Jadi, algoritma rekursif yang ada di dalam binary tree, dia akan memiliki dua buah kasus, di mana base case-nya ketika kita sudah mencapai external node, atau kita mencapai empty leaf. Okay. Jadi ada dua cara ketika kita sudah mencapai leaf atau kita mencapai null node. Kemudian untuk recursive case-nya, ketika kita masih berada di dalam internal node, maka kita bisa mengakses node tersebut dan dua buah subtree-nya, yaitu subtree kiri dan subtree kanan. Untuk contoh-contoh berikutnya, kita akan mencoba melihat beberapa algoritma traversal yang ada di dalam binary tree.